berpindah ke lokasi destinasi wisata berikutnya, masih pada rangkaian studi tiru yang diadakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah. Di destinasi kedua ini masih di daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Karena berbicara soal Bantul, Yogyakarta tentunya pasti banyak sekali kesenian-kesenian. Nah, salah satunya adalah destinasi berikutnya adalah di Sanggar Bimo Murti yang berada di kawasan Lopati Trimurti Serandakan, Bantul, Yogyakarta. Nah, tadi rombongan peserta sendiri disambut dengan gamelan oleh pemilik sanggar, dan juga saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya sedang ada edukasi oleh pemilik maupun pertukaran informasi budaya yang disampaikan kepada rombongan peserta studi tiru sendiri. Terus saksikan liputan khusus di Davika TV. Nah, kembali lagi persoalan kerakyatan. Jadi di Bantul ini yang paling termasuk yang paling banyak di sisi selatan itu adalah kerakyatan kesenian tradisi kerakyatan reok wayang. Jadi reok wayang itu kesenian campur, ada Mahabharata dan Ramayana. Jadi perpilan ada karakter Bambang Cakil, ada Burisrawa sama Sincaki, ada Gatot Tejo, Anoman sama Kumbo Karno dan sebagainya. Nah, lalu pola lantainya, pola lantai bakunya itu ada lumbunan sama lajudan. Di lajudan itu polanya tegas, satu baris berbaris. Lalu pola lumbunan itu sebuah lingkaran besar, lalu lingkaran menjadi pisah menjadi dua lingkaran, yang mana yang satu lingkaran itu antagonis, Buto, Bergasaan dengan ada Rakono, ada Indrajit dan segalanya itu. Lalu yang satu protagonis, ada Romo, ada Lesmono, ada Sencaki, Polo Satrio, Ngamarto dan sebagainya. Jadi memang kesenian rakyat ini selain juga diperkuat dengan adanya karakter antagonis dan protagonis, juga filosofi mengenai kayak sopo nganggur mundur, ada muatan nilai itu. Jadi yang keburukan akan kalah melawan dengan kebaikan dan sebagainya dalam filosofi Jawanya. Lalu di tahun sekitaran kemerdekaan di 1940-an sampai 1945 ini reok wayang itu mengadopsi merah putih, bendera merah putih. Jadi bendera merah putih itu juga digunakan sebagai propertinya. Nah, itu sebagai satu sebagai elemen artistik. Yang kedua itu muatan atau representasi semangat juang masyarakat Bantul sisi selatan. Jadi kesenian ini mewakili semangat juang kemerdekaan dari masyarakat di Bantul di sisi selatan. Kira-kira begitu. Lalu gamelan itu ini kalau dalam klasifikasi instrumen gamelan Jawa itu termasuk keluarga pencon. Jadi pencon itu yang ada titik tengahnya itu ya. Jadi yang timbul kayak gong, kempul, kenong tadi di sana dibuat. Nah, ini klasifikasinya di pencon. Nah, gamelan bendi ini namanya bendi. Jadi yang bulat-bulat itu namanya bendi. Nah, itu kalau di karawitan Jawa atau lepas dari karawitan biasanya untuk pagelaran di keraton itu bendi itu dibunyikan ketika transisi antara pertunjukan pertama dan kedua. Jadi pertunjukan pertama selesai, lalu biasanya ada pemaus kondo atau nanti yang dia secara fungsionalnya itu dia menyampaikan bahwa pagelaran selanjutnya misalnya ini adalah lukisan menak misalnya. Jadi lukisan menak, lalu istilahnya pada seluruh hadirin monggo ini dipersilahkan. Lalu bendi itu ditabuh til 3 kali misalnya, til gitu. Jadi dia tidak masuk dalam gending, tetapi dia secara fungsional untuk sebagai transisi dari struktur 1 ke 2 dan seterusnya. Tapi kalau di kerakyatan dia menjadi instrumen pokok.
maka dikembangkan ada 3, ada Bendenang, Bendepung, Bendedir. Nah, yang di Bimamurti ini sudah mengalami perkembangan. Jadi bendi yang besar-besar itu di sebelah selatan itu berbasis pada pelok, berbasis pada laras pelok. Jadi ada 7, ada Jirolu, Pat, Monempi, begitu. Kalau yang selain itu hanya ada 3. Nah, lalu ada muncul asumsi di begitu perang Bogowonto dulu Panembahan Senopati itu ada namanya gamelan Kyai Sura. Nah, kalau di keraton gamelan Kyai Sura itu ada yang menceritakan itu wilah-wilah. Jadi seperti gamelan Jawa sama model pencon tapi lebih kecil-kecil. Nah, ternyata gamelan Jawa, gamelan Kyai Sura ataupun bendi dalam kesenian rakyat itu ternyata adalah gamelan perang dulunya. Jadi irama Majapahit itu begitu. Jadi begitu ganti gending, ganti pola perang, ganti gending, ganti pola perang. Jadi kayak formasi-formasi perang itu berdasarkan iringan juga begitu. Nah, maka sampai beberapa tahun kemudian bendi-bendi itu tetap dilestarikan atau mungkin diadopsi oleh beberapa kesenian rakyat untuk dalam upaya melestarikan itu. Kira-kira begitu. Nah, ada yang bertanya mungkin? Apa nggak ada yang mudah gitu ya? Karena terus terang saja kami di Lampung itu ya sama seperti di sini. Kadang-kadang di sana itu kan ada kulintang, kami di Lampung itu. Nah, terus kami juga mau mencari bibit-bibit untuk melestarikan gamelan ini seperti kulintang ini. Kalau di sana itu kulintang, di sini itu agak kesusahan gitu. Nah, mungkin Mas Bima ada trik-trik atau cara artinya untuk menumbuh kembangkan minat. Terus terang saja kalau kita mau berkata jujur, kadang-kadang muda-mudi ini kalau kita ajak ke kegiatan tradisional kayaknya agak malas gitu ya. Kalau sini mudah Pak. Ya. Mungkin terus kemudian daripada itu penarinya apa ada program khusus gitu, artinya yang supaya meningkatkan semangat anak-anak untuk ikut menari atau menabuh gamelan gitu. Nah, kami juga terus terang saja ya, makanya saya bilang tadi agak bingungan kadang-kadang gimana sih cara kita merekrut anak-anak muda supaya mau istilahnya bergerak di bidang kesenian tradisional ini. Terus terang saja di Lampung itu juga agak susah gitu mencari-nyari anak-anak yang mau menari, yang mau nabuh kulintang. Saya rasa itu saja Mas yang dapat kami sampaikan. Kami mohon penjelasan ataupun ilmu-ilmunya gimana supaya dapat kami terapkan di sana. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencetus sanggar dari usia yang dini, usia dari TK, SD, SMP, SMA, dari kuliah sampai orang tua ada di sini. Cuman kenapa siang hari ini kelihatannya sudah saya ya Pak setengah tua. Ya, karena di sini semuanya masih sekolah Bapak. Kalau di Jogja itu sekolah itu dari SD sampai SMA itu biasanya pulang itu lebih dari jam 4, jam 5 baru pulang Bapak. Jadi kalau kita latihan itu, kalau anak-anak itu biasanya pas hari libur, biasanya Jumat, Sabtu, Minggu. Nah kalau kita libur biasanya malam kita juga latihan yang seperti itu Bapak. Jadi kenapa yang kita pajang ini saya agak minim vitamin A-nya ya. Ya, ya, tapi ini ada semuanya Pak, karena itu ada Pak Eko itu adalah bimasnya sini Bapak. Pak Eko ini memang luar biasa, Pak Bimas yang memang sok pelusukan kemana. Ya, jadi
Tadi nggak tahu mau ujung dulu di sini. Padahal kita nggak minta pengawalan, tapi sudah sadar dengan pengawalannya. Tahu kalau pendampingnya datang ya. Ya, jadi ini memang salah satu sentral dari sanggar yang memang ada di Trimurti, dan Trimurti ini termasuk desa budaya mandiri. Jadi kemajuan dari desa budaya dan wisatanya di sini sudah lengkap. Jadi dari homestay-nya, kemudian dari wisatanya, kemudian dari upacara adat budaya, itu semua sudah komplit di sini. Makanya mendapat predikat desa budaya mandiri. Ya, termasuk UMKM-nya Bapak. UMKM itu adalah produksi lokal yang ada di desa sini, yang ada di Pedukuhan, dan semua aktif kalau di sini. Ya, jadi makanan-makanan yang tadi didahar ini seperti tahu, ini ada hasil yang ada di sini gitu. Jadi tanpa kita membeli di luar, di sini kita sudah tersedia. Karena apalagi sekarang presidennya Pak Prabowo gitu, penguatan pangan gitu, itu semuanya yang jadi pegawai jadi petani Pak. Iya, semua kita digalakkan semua menjadi petani, termasuk saya. Walaupun kerja di dinas, kayak Pak Dinas itu sekarang juga macet Pak. Iya, banyak itu sama Pak Eko. Sekarang programnya ada ketahanan pangan, macet Pak. Gitu. Ya, jadi siap-siap aja Bapak. Kalau di DI khususnya di Jogja itu program itu pasti pertama dulu yang diangkat oleh program-program yang ada di Pak Presiden itu. Karena ini wow, Pak Presiden ujuk-ujuk langsung mengung gitu. Kalau ya Mas ya. Jalan-jalan Pak Presiden, jalan-jalan di situ Pak. Itu yang luar biasa seperti ini. Jadi ini memang kita hanya ambil 5 lokasi nanti. Karena kalau kita nanti muter-muter, itu saya kasihan dicapai. Iya, karena lokasinya di sini mungkin jauh beda dengan di Lampung ya Bu. Kalau di sini itu kota, tapi pekarangannya apa ya? Lahannya itu masih lebar-lebar. Jadi kenapa orang-orang luar bisa ke Yogyakarta? Karena itu masih ada udara segar yang ada di sini. Jadi saya sendiri ada pendamping desa budaya ya Pak. Itu pembinanya kita langsung dari Sisonan Pak. Jadi kalau kita pakai jari itu tidak sesuai, kita disuruh pulang Pak. Iya, saya pernah Pak. Saking kesusunya ya, terburu-buru gitu ya. Ambil jari langsung ambil aja gitu. Tahu-tahu, kok jari itu ini harus ganti Pak, nggak boleh masuk ke keraton. Dan kalau ke keraton pun harus pakai sanggulan Pak. Iya, sanggul teko itu. Kalau yang Kiai Kakung pakai jari, pakai belangkon, pakai sorjan komplit. Ya, seperti itu. Jadi memang di Jogja sudah kental ya. Terus bagaimana kita memotivasi dari setiap pedukuhan biar bergerak ke seninya seperti di tempatnya Pak Yoto dan keluarga ini. Itu sebenarnya kami pendamping, ini tugasnya pendamping sebenarnya Mas Bimo tadi. Iya, karena Mas Bimo sudah jadi sanggarnya, karena Bapak Ibunya sudah kuat ya dari penari, dari Mas Bimo sendiri penari. Tetapi kami yang sebagai pendamping desa budaya itu mengangkatnya memang dari nol Pak. Jadi benar-benar yang dusunnya itu tidak ada kesenian apapun. Kita harus masuk, harus melatih, harus mengangkat biar dusunnya itu ada pergerakan seni budaya. Nah, jadi pendamping ini harus masuk ke situ Pak. Iya, langsung cetak. Seumpamanya saya kan penari Pak. Saya bisa menari, tapi saya belum tentu bisa karawitan, walaupun saya sekolahnya dulu sama diajari karawitan ya Bu. Tetapi potensi kita kan tetap cenderungnya kan ke penarinya. Karawitan bisa, nih iso-isonan gitu, ya bisa gitu loh Pak. Bisa, tapi harus dituntun, tidak seperti kami penari kita mau mencipta apa aja sudah melenggang enak gitu. Tapi kalau karawitan kan kita bisa, karena kita diajarin semua. Nah ini kita biasanya link. Kita cari temen, nah seperti saya ini diminta bantuan Mas Tri, Mbak ini gini, iya oke. Saya juga minta bantuan, oh sama Pak Yoto yang punya sanggar, oh sama Mas Bimo penari, Mas nanti diajarin ini.
itu kita sudah punya link di dusun-dusunnya. Makanya tadi saya bapak yang duduk di sini, ya Mbak ada nggak ini? Bapak kalau bapak tanya itu semua di sini ada. Tapi bapak mau nggak di sini 1 bulan lebih? Saya bilang. Karena di sini 1 hari itu paling hanya 7 ya Bu ya, karena kan tempatnya agak jauh. Ya ada yang berdekatan, tetapi kan agak jauh karena lokasinya kan juga terfokus di titik kantong-kantong budaya gitu. Jadi ada istilahnya gini Pak, ada kantong budaya. Jadi ada sentralnya gitu Pak. Nah ini kan tadi Bapak tanya ya Pak, ada nggak homestay yang ada di kampung-kampung? Ada Pak. Bapak mau cari yang mana? Ada yang di kampung, ada yang di kota, ada yang di pelosok, ada yang di dekat kali, ada yang kafe mau lihat di Kali Oyo, ada yang di Kali Progo, ada semua, kan begitu. Jadi semua potensi ada Pak di sini. Ya memang karena dukungannya itu kita dari Sri Sultan dan dari Kundo Kabudayaan Provinsi dan di 5 kabupaten semua jalan. Jadi gini Pak, bantuan dari Kundo Kabudayaan, dari Dinas Kebudayaan itu ada yang dari kabupaten, ada yang dari provinsi. Nah kalau ada tingkat-tingkatannya Pak kalau di sini, dana fasilitasnya juga tingkat-tingkat. Kalau kantong budaya itu kita mencari dana fasilitas mulai dari proposal, kita mengajukan karena itu diseleksi. Tapi kalau dari rintisan itu sudah ada yang disupport dana keistimewaannya, seperti mencari apa yang bisa diakses ya Bu. Terus kalau sudah menjadi desa budaya, nah ini untuk jadi level desa budaya itu sudah mendapat bantuan gamelan. Gamelannya nggak main-main Pak, perunggu dari provinsi itu. Ya harganya sekitar 500 juta ke atas seperti itu. Jadi memang pergerakannya dari itu Mas, kita di dana fasilitasi. Kalau ini untuk desa budaya dan wisata itu ada tingkatannya ya Pak. Jadi desa budaya mandiri itu ada 4 pilar yang harus dipenuhi: desa wisata, desa budaya, desa planner, dan desa prima. Desa budaya itu adalah melingkupi kebudayaan yang ada. Jadi kesenian-kesenian itu diopeni, yang mau punah itu kita angkat. Iya caranya itu pendamping yang melaksanakan seperti itu. Nah hubungannya kita pendamping dengan siapa? Ya dengan pelaku-pelaku seni ini, dengan pelaku-pelaku seni ini. Nah seperti dananya dari mana Pak? Dananya ada 2. Pertama kita motivasi dengan dana swadaya, patungan. Tahu ya Pak patungan? Sokongan. Nah setelah sokongan itu ternyata bisa, karena sokongan itu kan dari keikhlasan Bapak. Kalau kita minta ke sokongan berarti otomatis dia punya yang keikhlasan untuk ikut dalam berperan aktif dengan kesenian itu. Nah setelah dimotivasi kok ini bisa ada, kita berikan dana fasilitasi, baru kita kasihkan dana. Jadi pendamping itu mempunyai 5 program yang didana fasilitasi oleh provinsi dari dana keistimewaan. Iya, jadi pendamping itu di kota ini ada pendamping desa budaya, ada pendamping wisata, ada pendamping planner, dan ada pendamping desa prima. Semuanya ada pendampingnya. Tetapi pendamping itu semua harus menjadi satu kesatuan, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Karena dari 4 pilar itu akan menjadi satu, menjadi desa budaya mandiri. Seperti itu Pak. Iya. Jadi ibaratnya gini Pak, yang untuk dongkrak ya pendamping seperti saya ini Pak, Mas Bimo, Ibu, Pak Yato itu pendongkrak kami untuk pelaku itu. Iya betul. Iya. Ini kepel, yang kanan juga kepel, yang kanan.
Pemirsa Davika TV, setelah tadi saya mengikuti rangkaian di destinasi selanjutnya dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah yang berkunjung ke Bantul, Yogyakarta, tepatnya di Sanggar Bimo Murti, saya berkesempatan untuk berbincang dengan pemilik sekaligus penerus dari Sanggar Bima Murti. Apa kabar Ibu Ari? Alhamdulillah sehat Mbak, baik. Mas Bima apa kabar? Baik, Mbak. Saya tertarik tadi banyak sekali yang disampaikan dan juga tadi ada prakteknya juga yang sempat saya lihat tadi sekilas. Tapi mungkin sebelum saya bertanya lebih jauh, mungkin boleh minta tanggapan dari Mas Bima deh, dari kedatangan dari teman-teman dari Lampung nih, gimana tanggapannya? Iya, menurut saya ini ya kami sangat senang sekali. Terima kasih sudah berkunjung, sudah di Sanggar Tari Bima Murti. Kami sangat senang sekali untuk sharing bagaimana proses kami latihan, bagaimana kami membentuk anak-anak untuk senang dan giat berlatih dengan kesenian tradisi kerakyatan. Jadi semoga pertemuan ini melahirkan sesuatu yang baru untuk teman-teman dan dari Dinas dari Pariwisata Lampung, begitu. Baik, selanjutnya mungkin sejak kapan sih berdirinya Sanggar Bima Murti ini? Mungkin saya ke Ibu Ari. Sanggar Tari Bima Murti itu berdiri 27 Mei 2005. Jadi sebelum gempa kita sudah mengajarin anak-anak kecil. Jadi pertamanya cuma kanan kiri sini tahun 2005. Setelah gempa kita membuka sanggar lagi sampai sekarang. Baik. Ada kelas apa saja mungkin yang dibuka di sini, Bu? Kalau kelasnya itu saya dari pagi, jadi dari pukul 8 pagi sampai jam 12 itu putri. Dari anak-anak kecil sampai anak-anak besar. Terus nanti setelah jam 12, jam 1 sampai jam 5 itu khusus yang putra dari kecil dan sampai dewasa. Itu tariannya kalau yang putra itu khusus kesenian tradisional yang ada di sini, yaitu reok wayang. Oh begitu. Tadi saya melihat ini di poster atau banner banyak sekali nih pertunjukannya. Mungkin saya ke Mas Bima nih, sudah kemana saja mungkin untuk pertunjukan yang dilakukan? Ya, jadi saya pribadi ini juga penari. Saya bergabung dengan tidak hanya di Sanggar Tari Bima Murti tapi dengan komunitas yang lain. Jadi 2011 itu saya membantu Dinas Kebudayaan Jogja, Dinas Kebudayaan Provinsi DIY untuk melawat di Melbourne di Australia 2011, lalu 2015 itu di internasional di Festival Gangneng itu 2 kali. Lalu saya ikut mengajar tari klasik gaya Yogyakarta di Havering Sixth Form College di Inggris itu sekitar 10 sampai 15 hari. Lalu saya juga bergabung dengan komunitas Banjarmili dengan Pak Martinus Miroto, itu juga melawat ke Jerman dan Korea. Nah, ini saya dengan Sanggar Tari Bima Murti kami tidak hanya dalam proses penciptaan karya tari, maupun kami bersama-sama untuk mencetak generasi penari, khususnya penari tradisi. Kami juga ada di saat-saat tertentu yang ini belum kita pastikan untuk kelas olah tubuh dan pembentukan atau penciptaan film tari. Jadi ini film tari dari Bima Murti ini juga baru bekerja sama dengan Christoph Winkler Company dari Berlin, Jerman. Beliau memberikan pendanaan untuk penciptaan film eksperimental dalam konteks pertunjukan tari, begitu di akhir tahun ini. Ya, ini juga di film yang pertama dokumenternya itu kami melibatkan seluruh murid-murid sanggar ini untuk ikut untuk ikut berpartisipasi dalam acara itu, kira-kira begitu. Menarik, berarti udah sampai mancanegara ya Mas ya, luar biasa sekali. Tapi di tengah-tengah dari segala pencapaian yang didapat mungkin melalui Sanggar Tari Bima Murti, bagaimana kemudian mempertahankan sebuah kesenian di tengah era modern seperti saat ini? Mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi atau mungkin ada tips-tips atau seperti apa, Mas? Iya, jadi sebenarnya kami dari 2005 sampai sekarang itu kami kan
memang tidak seperti membuat kayak sistem SPP untuk membayar. Jadi semua benar-benar ini gratis, tidak berbayar. Jadi untuk belajar di sanggar kami itu semua tidak berbayar. Nah, namun kalau misalnya ada pentas 5 bulan atau 6 bulan sekali itu kami baru ini membuka atau mengajukan sponsor atau misalnya sponsor dengan kanan kiri sini, atau misalnya mengajukan proposal untuk di Dinas Kebudayaan. Nah, kalau untuk tantangan sendiri sebenarnya anak-anak ini kan sekarang ini menjadi gejala yang luar biasa, tidak hanya di kampung ini ya terutama. Jadi mereka sudah ada yang benar-benar ini ekstra, ini dia dengan gadgetnya sudah sangat luar biasa, sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik tidak terlalu tertarik. Nah, di sini itu ketika latihan menari itu kami juga kadang latihan untuk seperti kelas fotografi. Jadi dia juga memotret karya tari, memotret teman-temannya yang sedang menari dan sebagainya, sehingga dia bisa semacam mempunyai batasan-batasan untuk penggunaan sosial media dan sebagainya, karena begitu. Sebelum ke pertanyaan terakhir, mungkin tadi apa aja sih yang dibagikan ke teman-teman rombongan dari peserta dari Lampung, mungkin dari Sanggar Tari Bimo Murti sendiri? Tadi itu kami kan mengenalkan gamelan di riok wayang itu yang memang berbeda dengan gamelan di Karawitan Jawa. Lalu materi dasar dari 2 karakter dalam riok wayang, yaitu Lembata yang satu, dan tadi untuk ketean atau karakter Wanoro, dan yang terakhir itu untuk karakter putri, prajurit putri, biasanya kayak Suratiwati atau misalnya Trijoto begitu. Jadi banyak macam ya Mas ya. Mungkin terakhir saya ke Ibu Ari, apa harapan untuk kesenian melalui Sanggar Tari Bimo Murti ke depannya? Harapan saya itu jadi bisa anak-anak yang sekarang itu tidak cuma melihat di media sosial saja, tapi masih menguri-uri kebudayaan sampai meneruskan kita. Kalau kita sudah tua, siapa lagi yang meneruskan ini ya Mbak, kebudayaan. Jadi memang harapan saya anak-anak itu tetap walaupun mengenal media sosial yang seperti itu, tapi kebudayaan harus tetap kita pegang dan harus bisa meneruskan kebudayaan kita. Baik, luar biasa sekali. Oh boleh. Iya, jadi juga media sosial itu juga sebagai strategi sebenarnya untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian yang ini di kesenian tradisi di kerakyatan, kira-kira begitu. Jadi anak-anak supaya ada kesadaran bahwa media sosial ini difungsikan dengan baik untuk kemajuan kebudayaan dan sebagainya. Jadi ada kolaborasi antara keduanya ya, tradisional dan juga memanfaatkan teknologi yang ada. Semoga budaya juga kesenian yang ada di sini juga terus lestari. Begitu juga dengan yang di Lampung ya. Terima kasih Ibu dan juga Mas Bimo. Terus saksikan program liputan khusus hanya di Davika TV. Salam budaya. Lestari budayaku. Sanggar Tari Bimo Murti Jaya.